Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, welcome back di segmen analisa pagi. Dan di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kemarin kita sudah dapat data CPI, data yang paling ditunggu banyak orang sekarang. Jadi kalau kita lihat dari data, CPI kondisinya dalam tren penurunan, tapi penurunan yang terjadi hanya 0,1% saja. Daripada forecast yang menunjukkan bahwa CPI ini bisa turun ke 6,2, itu ternyata hanya turun sampai 6,4, which is dari sebelumnya 6,5. Berarti penurunan yang terjadi ini sangat kecil, teman-teman. Kalau kita lihat dari data yang lain, mana tadi? Nah, ini data yang menunjukkan soal customer price index komposisi. Kalau kita lihat dari segi data ini menunjukkan bahwa harga food, harga makanan ini yang paling tinggi ya untuk penyumbang daripada data CPI, komponen penyumbang data CPI. Jadi food ini paling tinggi, kemudian energi yang kedua. Teman-teman harus ingat, kemarin ada news soal Rusia yang bakalan mengurangi pasokan energi mereka, terutama untuk negara-negara barat yang sudah nge-ban mereka. Nah, ini pembalasan dari Rusia nih. Jadi Rusia akan mengurangi produksi minyak mereka. Dan tentunya ini bisa berdampak sama penguatan dari harga komoditi minyak ya. Jadi ya siap-siap aja mungkin di next CPI, artinya kapan ya ada CPI berikutnya. Nah, itu kan menunjukkan tuh data inflasi seperti apa dalam kondisi atau dalam konteks makanan terus juga energi. Nah, di sana bisa jadi bahwa iya, data bisa jadi akan menunjukkan penguatan inflasi ke depan karena memang bahan energi itu semakin mahal ya harganya, semakin mahal, dan ini akan berdampak juga sama sama pergerakan daripada market Bitcoin. Kalau kemarin kita lihat ini cukup mix ya, market benar-benar volatile dan sangat-sangat sulit teman-teman. Kemarin setelah rilis data CPI, indeks dolar itu drop signifikan dari sebelumnya di 103 ya, di 103,5 itu turun sampai 102,6. Jadi penurunannya cukup signifikan dan sekarang market spike naik lagi. Jadi ini market benar-benar mix antara US dollar, kemudian gold, kemudian saham S&P 500 dan juga Bitcoin. Ini benar-benar mix di perdagangan kemarin. Dan ya, ini kita sudah dapat datanya ya, dengan posisi core inflasi itu masih stabil di kisaran 0,4%. Dan tentunya akan menarik untuk kita lihat ke depannya seperti apa, teman-teman. Di minggu ini akan ada data-data penting juga. Sementara di news hari ini kita bakalan dapat soal CPI untuk Inggris. Ini menjadi tolak ukur seperti apa kondisi dari inflasi di Inggris sana. Terus juga akan ada penjualan retail inti untuk Amerika Serikat dan ya inventory minyak mentah. Jadi market hari ini mungkin masih berpeluang buat volatile. Dari news, ini ada news soal volume trade antara BUSD ke USDT. Teman-teman, kemarin volume trading ini sangat tinggi. Jadi ada migrasi besar-besaran dari para pemilik BUSD dipindahkan ke USDT. Ini besarannya cukup besar ya, sekitar 500 million, 500 juta ya. 500 juta dolar itu sudah berpindah dari BUSD ke USDT. Saat ini ya Paxos itu lagi ditekan sama SEC. Jadi upaya dari SEC buat menekan Binance, dia nekan Paxosnya sebagai penyedia layanan atau minting untuk token BUSD-nya. Paxos diserang dan ya banyak orang yang akhirnya takut nih. Banyak orang yang menukarkan BUSD mereka ke USDT atau USDC. Makanya kemarin ya harga dari BUSD itu sempat turun di bawah satu ya. Ya turun ke bawah. Jadi ya sempat turun dikit lah. Terus ini berita atau tweet daripada Brian Armstrong. Coinbase taking service are not securities. Ini dikatakan oleh Brian Armstrong, salah satu petinggi daripada
Coinbase, teman-teman. Dia mengatakan bahwa layanan staking di Coinbase ini bukan layanan securities. Dan dia akan sangat senang kalau misalkan uh, dia bisa menunjukkan, dia bisa mempertahankan apa yang dia katakan. Jadi Binance sendiri diserang oleh SEC dan juga Coinbase juga dapat perlakuan yang sama. Tapi banyak orang yang juga curiga, kayaknya ini ada sesuatu nih. Jadi Coinbase dikatakan ya memang harus tetap diserang, tapi dengan power yang nggak setinggi Binance. Jadi ya intinya gitulah sekarang. Lalu stablecoin issuer Circle. Ini stablecoin daripada Coinbase ya. Stablecoin yang legal di Amerika sana yang mendapat dukungan yaitu USDC yang dikeluarkan oleh Circle. Saat ini juga diserang, dapat warn daripada regulator yang baru yaitu dari SEC, dan ini seperti formalitas. Banyak yang mengatakan ini sebagai formalitas saja. Jadi USDC itu memang diberitakan dari dulu itu lebih lebih dijaga ya, lebih dijaga oleh pemerintah Amerika. Jadi ini salah satu token daripada stablecoin yang direstui mereka. Tapi ya diberitakan supaya seolah-olah mereka juga diperlakukan sama lah seperti Binance. Jadi itu newsnya, dan sekarang harga dari BUSD udah balik lagi ke 1:1, which is hanya terjadi penurunan untuk holder mereka ya dalam 24 jam terakhir. Transaksinya sangat besar, tapi harganya so far udah kembali balik ke 1. Kalau kita lihat dari komposisi kepemilikan daripada token ini, sekarang udah mulai penyesuaian lagi. Binance itu punya sekitar 40%, jadi ini orang-orang yang ada di wallet Binance. Terus ini peg token, ini orang-orang yang melakukan staking di fitur daripada Binance. Mungkin kedepannya bakal ada force unstake ya, kita nggak tahu. Tapi ya siap-siap aja teman-teman kalau ada yang staking USD kalian atau USDT kalian di Binance atau di platform manapun, itu bisa jadi di unstake, di force unstake teman-teman. Jadi cek aja. Terus Paxos itu punya sedikit ya untuk Binance. Dan ya ini adalah komposisi dari kepemilikan wallet daripada Binance. Jadi gitu buat BUSD dan juga new CPI. Hari ini juga masih berpeluang buat volatile, jadi hati-hati buat teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan dari market? Tadi kita udah bahas US dollar yang ternyata spike naik ya. Masih sangat-sangat volatile. Kalau kita compare sama posisi daripada minyak, harga minyak sekarang udah mulai berangsur-angsur sideways. Dari sebelumnya minyak ini dapat tekanan jual yang cukup signifikan. Teman-teman perhatikan, minyak itu turun, di sini turun waktu bulan apa ini? Bulan Juli Oktober 2022 kemarin ya, harga minyak turun. Sekarang di sini kita udah masuk fase sideways. Waduh, ada apa nih? Apakah minyak udah siap-siap buat kembali balik naik lagi? Jadi ini ada kemungkinan ya, setelah kebijakan dari Rusia kemarin yang mengurangi suplai mereka, jadi siap-siap aja kalau nanti minyak berpeluang atau berpotensi untuk mengalami tren penguatan harga lagi, karena memang semakin minimnya supply. Ini akan berdampak sama inflasi ke depannya, teman-teman. Inflasi bakalan berdampak sama Bitcoin juga. Jadi cukup penting buat kita perhatikan hal ini ke depannya ya. Jangan sampai teman-teman terlalu confident dengan posisi Bitcoin yang hari ini ternyata mengalami tren penguatan kembali. Kalau kita masuk ke Bitcoin, posisi Bitcoin sekarang lagi berada di posisi yang cukup krusial. Teman-teman, kita akan dulu beberapa indikator yang biasanya saya pakai, yaitu EMA. Kita akan pakai EMA 200. Nah, ini udah aktif. Kemudian kita coba copy. Kita aktifkan satu lagi, EMA 50. Oke. Teman-teman, untuk pergerakan Bitcoin hari ini di hari apa ya? Hari Rabu ya, hari Rabu, Bitcoin di time frame daily ini menunjukkan kecenderungan dalam tren penguatan. Bitcoin spike naik. Dari sebelumnya dia sempat drop turun, hari ini sekitar 21.600,
dia udah spike naik sampai 22.200. Oke, dan posisi Bitcoin saat ini lagi ketahan di level resistance di atasnya di 22.400. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari data CPI ini yang menunjukkan posisi dari dolar yang semestinya menguat, ini tidak terjadi di market hari ini. Dolar terpantau tidak menguat. Ada apa? Nah, ini masih jadi pertimbangan nih. Ada apa sebenarnya? Kenapa dolar tidak menguat padahal inflasinya mengalami penurunan yang tidak sesuai dengan forecast? Ini tanda tanya, teman-teman. Nah, sekarang Bitcoin udah mulai ada indikasi menguat lagi. Ya, sekarang dengan posisi yang cukup baik lah, 22.200 posisinya. Coba kita cek dia di time frame 4 jam. Nah, kalau kita cek di time frame 4 jam, posisi Bitcoin saat ini dia sudah berhasil ketahan di sini di EMA 200. EMA 200 menahan pergerakan Bitcoin dan saat ini Bitcoin dalam posisi menguat dan ya masih berusaha menembus EMA 50-nya. Kalau kita ini kita ganti warnanya. Nah, kalau kita lihat posisi Bitcoin yang saat ini di mana dia ketahan nih di EMA 200, maka kita bisa berasumsi bahwa saat ini posisi Bitcoin ini lagi ada yang nahan dan juga pergerakan Bitcoin sangat berpeluang buat kembali menguat. Dia ketahan benar-benar di EMA 200 ini. Artinya adalah kalau kita lihat di time frame 4 jam, Bitcoin ini kan masih dalam tren bullish ya. Bitcoin bullish dan dia hanya butuh waktu buat ngetes level support di sini. Jadi dengan hal demikian, maka kita mungkin akan melihat potensi Bitcoin masih ada possibility buat menguat ke depannya. Tentunya ini kalau didukung dengan news yang cukup cukup baik, cukup positif buat Bitcoin. Faktanya adalah Bitcoin dapat fund daripada SEC. Tidak cuma BUSD untuk saat ini, tidak cuma Paxos, tapi juga sebelumnya itu udah ada Kraken, Nexo, dan juga sekarang ya giliran Paxos, dan juga mungkin kedepannya bakal ada exchange lain yang diserang SEC. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka Bitcoin apakah ada possibility buat naik? Yes, dia masih ada possibility buat naik. Tapi kita nggak bisa terlalu confident Bitcoin bisa lebih tinggi daripada swing high yang kemarin, yaitu di kisaran 24.000. Mungkin aja Bitcoin bisa naik, tapi naiknya nggak setinggi itu. Mungkin ya ke 23.000, ke 22.700, dan kemudian Bitcoin bisa berpeluang untuk kembali melanjutkan tren penurunan. Itu salah satu possibility yang bisa saja terjadi. Untuk saat ini, kalau kita kaitkan antara news dan juga pergerakan dari Bitcoin, kita akan pakai indikator Loken. Kita klik. Nah, ini data yang cukup penting untuk kita lihat saat ini, teman-teman. Sorry, aku hapus lagi. Kita aktifkan lagi. Nah, teman-teman, coba perhatikan posisi daripada smart money saat ini. Posisi smart money itu belum masuk di market ya. Posisinya masih cenderung kosong di sini. Kalau kita lihat dari proses pergerakan daripada Bitcoin beberapa waktu ini cenderung tidak ditunjang oleh smart money, dan saya agak kurang confident kalau mengatakan bahwa Bitcoin ini bakalan trennya naik. Kemungkinan bakalan turun dalam jangka waktu pendek. Ya, kita lihat aja nanti atau besok atau 2 hari lagi kemana pergerakan Bitcoin. Apakah possible Bitcoin buat turun? Kalau menurut saya di sini setelah dia bikin double bottom, maka kita mungkin akan prioritaskan Bitcoin untuk naik dulu ya. Jangka pendek mungkin Bitcoin berpeluang buat naik setidak-tidaknya sampai 22.600, 22.700. Jadi ini bisa kita note sebagai target yang bisa dicapai buat Bitcoin. Jadi kisaran 22.700. Jadi kalau Bitcoin hari ini dia naik sampai level tersebut, ya kita perhatikan aja level ini. Apakah Bitcoin bisa untuk menginvalidate dan kembali menguat, atau Bitcoin bakalan struggle dan ketahan di level tersebut. Dan kemudian Bitcoin mengalami tren penurunan lagi. Jadi itu yang kita harus note saat ini. Jangan terlalu confident. Apapun posisi kalian saat ini, market cenderung volatile dan susah ditebak. Jadi semoga ya update kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
again hati-hati jangan terlalu overtrade. Smart money masih belum masuk di market meskipun kemarin itu ada penguatan volume yang terjadi terhadap Bitcoin. Oke, untuk update kali ini cukup mix. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.